Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita bahas VGA gaming murah karena harganya makin lama makin murah meriah. Nah, sebelumnya udah pernah dibahas VGA gaming di rentang harga 1 jutaan hingga 2 jutaan. Kalau sekarang itu pas banget buat kiri-huri yang pingin tampil kece karena harga VGA-nya di bawah 1 juta. Wow, murah banget. Kira-kira apa aja yang masuk dalam list? Bagi yang baru nongol, nggak ada salahnya saling tolong menolong dengan cara menekan tombol merah alias subscribe, diakhiri dengan tombol lonceng. Gampang banget loh, cobain deh kalau nggak percaya. Hunting VGA di bawah 1 juta sesuai keinginan sejatinya rada susah ya. Karena target saya VGA tersebut udah bener-bener berbasis DirectX 12. Bukan DirectX 12, tapi fitur level 11.1. Ya walaupun gak segampang itu, tapi yakin deh kalau kalian sabar kalian dapat yang diinginkan. Untuk VRAM sendiri, nah ini jadi kendala utama nih. Kebanyakan VRAM yang 4GB masih di atas 1 juta. Jadi terpaksa pakai yang VRAM 2GB dulu. Yang penting gamenya bisa jalan, walaupun resolusi harus mengalah. Kayak kalian ngalah sama istri yang lagi ngambek. AMD Radeon RX 550 2GB DDR5 128 bit. VGA ini nongol awal tahun 2017 yang lalu. Ya walaupun udah berumur, tapi ada juga versi barunya dijual di pasaran. Dan jadi salah satu VGA alternatif murah waktu harga VGA sangat tinggi dan langka waktu itu. Sejatinya sih VGA ini ditujukan untuk kelas entry level ya. Gak ngejar performa grafis tinggi, tapi tetap bisa main game biar kata settingan rata kiri. Secara kemampuan gaming, VGA ini jauh lebih baik daripada Nvidia GeForce GT 1030, AMD Radeon HD 7790, dan Nvidia GTX 650 Ti. Tapi masih kalah kalau dibandingkan mantan Lord Chessplank, yaitu Nvidia GTX 750 Ti. Tetapi biar kata kalah dari segi performa, fitur yang dibawa RX 550 jelas lebih unggul karena udah berbasis DirectX 12. Sorry ya, ini sampai kelupaan nih. Harga bekas VGA ini tergolong masih tinggi ya, biar kata di bawah 1 juta tetap saja berasa mahal. Yap, saya nemu harga VGA ini di rentang Rp950.000. Rekomendasi layar untuk VGA ini adalah 1600x900. Untuk power supply minimal adalah 250 watt tanpa konektor pin power dan TDP hanya 50 watt. AMD Radeon RX 460 2GB DDR5 128 bit. VGA yang rilis pertengahan tahun 2016 yang lalu, sejatinya harga bekasnya udah di bawah 1 juta. Tapi waktu harga VGA menggila, bekasnya pun ikut-ikutan gila. Untung nggak banyak orang gila. Namun sekarang udah waras kembali nih. Ya nggak waras-waras banget sih, masih berasa gilanya. Kan harga termurah yang saya lihat masih di angka Rp900.000. Ingat banget dulu, saya pernah dapat bekasnya cuma Rp700.000. Secara performa sendiri, RX 460 kemampuannya masih jauh di atas AMD Radeon RX 550, Nvidia GTX 750 Ti, atau Nvidia GTX 650 Ti Boost. Terlebih lagi, VGA 1 ini benar-benar berbasis DirectX 12. Bukan DirectX 12, tapi fitur level 11.1, kayak GeForce 600 dan 700 series. Performa yang mirip-mirip sama Radeon RX 460, bahkan lebih kenceng dikit adalah AMD Radeon R7370. Hanya saja R7370 lebih boros daya karena butuh 1x6 pin power. Sedangkan AMD Radeon RX 460 nggak butuh pin power tambahan. Daya power supply minimal adalah 250 watt dan TDP 75 watt. Rekomendasi resolusi layar buat bermain game di VGA ini hanya 1600x900. Ya tapi nggak semua game ya, ada juga yang masih sanggup running di resolusi 1080p dengan lancar. AMD Radeon RX 560 2GB DDR5 128 bit. Wah, kubu merah semua bos. Hijau mana? Sabar, ntar hijau nongol sendiri, kayak di lampu merah. VGA nongol akhir tahun 2017 yang lalu ini ditargetkan untuk kelas mid-range, yang harga barunya dulu hanya 1,6 juta rupiah untuk versi yang 2GB, sedangkan yang 4GB itu lebih mahal dikit, kisaran 1,8 juta rupiah. Itu kalau saya nggak salah ya. Sekarang harga bekasnya udah mulai waras nih. Yap, harga bekas VGA ini bisa didapat di rentang Rp850.000. Ya walaupun gak sedikit yang masih pede jual VGA ini di angka 900 bahkan 1 juta lebih. Kalau lihat serinya, jelas dong VGA ini menggantikan AMD Radeon RX 460 dan secara nggak langsung ada peningkatan performa dari seri sebelumnya.
Yap, AMD Radeon RX 560 performanya masih lebih baik dibandingkan AMD Radeon RX 460 ataupun R7 370. Ada peningkatan performa 2%. Ya memang gak banyak sih, tapi tetap aja menang AMD Radeon RX 560. Sama seperti dua VGA sebelumnya, rekomendasi layar buat bermain game di AMD Radeon RX 560 adalah 900p. Power supply minimal buat VGA ini hanya 250 watt tanpa konektor pin power dan TDP hanya 75 watt. Nvidia GTX 950 2GB DDR5 128 bit. Akhirnya kubu hijau nongol juga nih setelah lampu merah. Tipe ini sejatinya lawan dari AMD Radeon R7 series karena nongol di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 yang lalu. Tapi faktanya, biar kata lebih tua dibandingkan AMD Radeon RX 400 series maupun 500 series, tetap aja VGA ini nggak mau mengalah. Tua-tua ubi, tua-tua keladi maksudnya. Kemampuan VGA ini bisa melewati 3 VGA sebelumnya, ya bisa dibilang paling kenceng di video ini. Harga bekas untuk Nvidia GTX 950 ada yang dijual di bawah 1 juta rupiah. Ya walaupun rada susah nyarinya tapi pasti nemu juga. Makanya sabar dong, orang sabar badannya lebar kayak saya. Biar kata paling kenceng, tetap saja rekomendasi layar buat VGA 1 ini mentok di 900p. Tapi tenang, masih bisa kok bermain di resolusi 1080p. Penasaran performanya? Silahkan kalian klik link di deskripsi ya. Udah pernah saya tes VGA ini sebelumnya. Daya power supply minimal untuk VGA ini adalah 250 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 90 watt. Dari keempat VGA di video kali ini, manakah yang paling pantas jadi VGA terbaik di bawah 1 juta rupiah? Berdasarkan pandangan saya, maka pilihan paling tepat adalah AMD Radeon RX 560 2GB DDR5. Lah, kok AMD bos? Bukannya Nvidia GTX 950 paling kenceng bos? Gini, usia GPU RX 560 itu lebih muda dibandingkan Nvidia GTX 950. Sama-sama punya fitur DirectX 12, tapi AMD Radeon RX 560 paling irit daya. Pilihan alternatifnya jelas dong, Nvidia GTX 950 dengan kemampuan yang lebih baik tapi lebih boros dikit, dan wajib pakai power supply yang udah ada konektor pin powernya. Tapi semua itu balik lagi ke kalian ya, mau pilih mana nih? VGA di video ini masih sanggup buat bermain game terkini walaupun dengan settingan kebanyakan rata kiri di resolusi 1080p. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming di bawah 1 juta rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.